Terima kasih Tiwi dan buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awalnya saya tertarik menulis toponim ini atau nama geografis ini adalah karena banyak sekali di media sosial yang karena tidak ada redaksi kan sekarang di media sosial itu, jadi setiap orang bisa mengunggah apa saja sesuai apa yang ada dalam pikirannya. Yang menurut dia betul belum tentu juga sebetulnya menurut orang lain betul bila mengacu kepada rujukan-rujukan yang ada. Atau ingin keren-kerenan lalu menafsirkan toponim ini dengan versi dia agar terkesan wah gitu ya. Misalnya di Kabupaten Tasikmalaya ada Gunung Galunggung, lalu ada orang menafsirkan Galuh Agung, begitu ya. Jadi atau di Bogor ada Gunung Salak ditafsirkan sebagai Salaka atau Perak, atau ada yang keliru menafsirkan Leles gitu ya di Garut, bahkan oleh pemerintahan desanya yang keliru menafsirkan. Jadi banyak sekali yang asal kena dikira-kira saja gitu ya, karena mungkin tuntutan ada yang bertanya lalu mereka menjawab dengan apa? Dengan pengetahuan mereka atau sama sekali tidak ada, lalu mereka membuat cerita sendiri lalu dilemparkan ke masyarakat, apalagi sekarang ada media sosial sehingga bisa dengan cepat tersebar ke berbagai tempat, diteruskan terus-terusan, benar atau salah gitu ya, sehingga menyebar, bahkan yang salah itu tersebar. Nah, atas dasar itu saya mencoba merintis setiap minggu menulis, dikirim ke pada masa lalu Pikiran Rakyat, mulai Pikiran Rakyat cetak gitu ya, saya kirimkan terus rutin setiap minggu satu tulisan sampai sekarang. Walaupun sekarang kadang-kadang diselang-seling dengan tulisan-tulisan lain, cerita-cerita perjalanan ke berbagai tempat. Menariknya setelah saya mendalami toponim ini adalah karena toponim ini menjadi gerbang bagi penelitian lanjutan berbagai ilmu. Misalnya ada di Jawa Barat, Banten ada toponim memakai kata lada, ada Teluk Lada. Lada juga disebut merica, sehingga ada Pamarican. Di Bandung, lada disebut pedas, jadi ada Cipedes. Nah, ini menunjukkan betapa pada zamannya lada atau merica atau pedas itu menjadi tanaman untuk kepentingan komoditas yang sedang booming pada zamannya, sehingga Banten menjadi penghasil lada yang sangat besar pada masanya. Jadi itulah pintu gerbang. Jadi toponim itu menjadi pintu gerbang untuk memasuki kajian-kajian berikutnya. Toponim juga bisa menjadi pintu gerbang bagi rona bumi atau geomorfologi. Misalnya di Jawa Barat ini banyak sekali kosakata yang menunjukkan bahwa itu daerah cekungan. Misalnya dalam buku ini ada Salopa, ada Cangkora, Sukajadi, Gentong, Cijolang, Cikampek. Di Banten ada Cilegon. Jadi itulah ranah bumi cekung. Macam-macam namanya sesuai dengan perkembangan bahasa yang digunakan oleh masyarakat setempat atau sesuai imajinasi masyarakat setempat tentang yang cekung itu seperti apa.
ada yang seperti kampek kantong gitu ya. Nah, dia sebut kampek karena cekung Cikampek. Ada salopa seperti cekung. Cekung ada juga yang menyebut legon ke ada legon itu pengertiannya satu secara vertikal ke bawah atau juga horizontal ke pinggir. Jadi di Banten Selatan dan Sukabumi Selatan untuk menyebut teluk-teluk kecil itu adalah legon. Legon Matahiang, legon apa gitu. Sampai Banten Selatan itu untuk menyebut teluk kecil itu legon. Jangan-jangan lagun itu dari legon ya. Diadopsi atau punya akar yang sama di Eropa, di Amerika, dan di kita untuk menyebut teluk kecil itu adalah legon atau lagun. Bahkan di Pangandaran sebelah barat ada nama tempat Batu Karas. Di Slovenia ada nama tempat Kras untuk menyebut batuan yang sama. Jadi itulah membuka gerbang bagi pengkajian bagaimana bahasa berkembang, lalu nama yang sudah menempel tidak dihapus. Itu kan luar biasa. Jadi berganti nama, bahasanya merubah, tapi toponim tetap abadi. Nah, ini mengabadikan bagaimana bahasa berkembang di satu kawasan. Bahkan saya sudah menelusuri sejak ribuan tahun yang lalu, bila menelusuri bahasa yang dipakai dalam prasasti dengan bahasa Sanskerta, bahasa Kawi, bahasa Sunda kuno. Jadi, ada yang sudah sampai bilang merujuk pada angka tahun prasasti itu dibuat, ada yang sudah 2000 tahun digunakan dan abadi dalam toponim, walaupun sudah tidak produktif lagi digunakan oleh masyarakat bahasanya. Gitu. Ada juga yang menarik, misalnya di Garut Selatan ada nama kawasan namanya Punaga. Semua sepuh yang ada di kawasan itu tidak tahu apa yang dimaksud Punaga, tapi toponimnya ada Punaga. Saya menemukan kata Punaga itu di Bali Selatan, ternyata ada nama pohon yang selalu hijau, yang di Jawa Barat namanya sudah berganti menjadi nyamplung. Jadi pohonnya ada, namanya sudah berganti menjadi nyamplung, tapi pada masa lalu namanya Punaga. Gitu. Jadi di Bali masih bahasa setempatnya masih Punaga. Gitu. Jadi itu contoh perkembangan bahasa yang digunakan oleh masyarakat, sekarang tidak produktif lagi, tidak digunakan lagi, tapi menempel kuat dalam nama geografis Punaga. Misalnya begitu ya. Ada juga di Bandung contoh lain, buah batu. Buah batu itu untuk menyebut buah pinang. Sekarang orang jarang yang menyebut, bahkan tidak ada yang menyebut buah batu. Pinang itu, jambe itu buah batu. Sudah tidak ada, tapi menempel dalam nama tempat. Nah gitu ya. Jadi begitupun Sukajadi. Di Bandung ada nama Sukajadi. Jadi itu adalah periuk. Jadi bahasanya pada zamannya dipakai jadi karena indah tempatnya maka disebut Sukajadi. Nah, lalu tidak produktif digunakan, yang digunakan berikutnya adalah kata pariuk di Jawa Barat atau periuk artinya, maka ada toponim Cipariuk atau Mariuk atau Pariuk. Nah gitu ya. Jadi toponim ini mengikuti perkembangan penggunaan bahasa oleh masyarakat setempat. Dan kita bisa menelusuri atau menjadi pintu gerbang bagi penelitian-penelitian berikutnya bahwa dalam toponim itu digambarkan bahwa misalnya tadi disebutkan yang cekung itu, yang contohnya Legon, bisa ke bawah, cekung, maka ada kota Cilegon namanya.
Tapi untuk teluk-teluk kecil, ada Legon Matahiyang, ada Legon apa, dan seterusnya, itu vertikal. Jadi konsep ruang pada masa lalu itu tidak vertikal atau tidak hanya horizontal saja, tapi kedua-duanya dipakai. Legon bisa ke bawah, bisa ke samping. Itu contoh penelitian. Itu menurut saya konsep modern dalam seni rupa sekarang itu menggunakan konsep itu. Sementara masyarakat pada masa lalu sudah menggunakannya. Jadi kita baru ngeh bahwa orang tua kita sudah menggunakan konsep yang sekarang dianggap modern, bahwa ruang itu bukan hanya ke atas atau ke bawah, tapi juga ke samping dimensinya. Toponim juga bisa menjadi pintu gerbang karena sudah ada undang-undangnya, ada peraturan-peraturannya. Jadi sebetulnya tidak sembarang diperkenankan mengganti toponim sebetulnya. Karena misalnya orang yang masih hidup lalu namanya dipakai, itu sebetulnya tidak sesuai dengan undang-undang baik dunia ataupun Indonesia. Contohnya Tol Japek itu diganti ya jadi nama pangeran dari Timur Tengah. Pangerannya masih hidup. Sebetulnya berdasarkan hukum itu nggak boleh. Gitu. Beruntung di Jawa Barat masih menuruti pendapat masyarakatnya. Misalnya ketika Bandara Kertajati mau diganti namanya menjadi Bandara B.J. Habibie, sebelum beliau 5 tahun meninggal, nah saya menyarankan ditulis dalam koran, bersabarlah tunggu 5 tahun gitu ya, baru boleh diganti. Jadi syaratnya itu menunggu 5 tahun setelah seseorang meninggal kalau mau dijadikan nama. Sekarang udah lebih dari 5 tahun, jadi kalau mau diganti sebetulnya tidak masalah sekarang. Jangan sampai seperti di Majalengka ada nama istri presiden saat itu digunakan menjadi nama jalan besar di Majalengka, begitu turun langsung namanya diganti. Nah itu ya, jadi jangan sampai begitu. Atau karena fanatik terhadap sesuatu lalu dibuat nama jalan, padahal secara moral dia kurang baik, lalu diturunkan. Nah, jangan sampai begitu maksudnya. Jadi orang yang masih hidup dalam undang-undang tidak diperkenankan menjadi toponim apa saja, nama gedung itu nggak boleh, nama stadion nggak boleh gitu ya, nama jalan tidak boleh, nama kawasan tidak boleh selagi masih hidup orangnya, kecuali dia mati dulu lalu nunggu 5 tahun itu baru boleh. Itu pembuka diskusi kali ini. Tiwi, silakan. Baik, Pak. Kalau dari proses untuk mencari informasi dan data, Pak, apakah mengalami kesulitan gitu, Pak, untuk menggalinya? Mengingatkan nama-nama tersebut mungkin sudah dibuat sejak lama dan ratusan tahun, begitu, dan sulit juga. Dan tadi Bapak sempat menyebut banyak ini juga ya, Pak, ya, yang salah gitu, Pak, supaya tepat datanya. Ya, saya tuh memiliki banyak kamus Sanskerta, kamus Kawi atau Jawa kuno, itu banyak juga buku-bukunya. Kamus Jawa kuno misalnya atau kamus Kawi itu paling banyak yang menulis. Kamus bahasa Sunda saja saya punya beberapa versi, Jonathan Rigg misalnya, ataupun Kulusma, dan yang modern sekarang. Jadi berusaha mencari dari rujukan yang ada sumbernya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan dibukanya perpustakaan di dunia maya, wah itu surga bagi saya. Jadi tinggal ngetik kata itu bisa keluar misalnya di Delver atau di yang ada membuka buku-buku lama, atau di
di korannya ya, di koran-koran lama itu kita bisa mencari dengan sangat cepat, tidak memiliki bukunya tapi hanya punya pulsa, dapat dengan cepat mengetahui dari di mana kata itu. Misalnya contoh kata gambung ya, saya ketika akan pergi ke Gambung, saya cari dulu gambung, ternyata berarti surei, surei kuda. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada yang menafsirkan gambung itu adalah kebun yang tidak terpelihara, itu terbantahkan. Itu mungkin kira-kira, padahal kebun yang tidak terpelihara itu dalam bahasa Sunda gamblung, pakai L. Gamblung. Kalau gambung itu adalah surei. Itu dalam kamus bahasa Sunda versi yang ditulis pada zaman kolonial oleh orang-orang Belanda. Dan masih bukunya masih digitalnya masih kita bisa akses. Itu kan luar biasa. Jadi selagi ada rujukannya, saya menggunakan rujukan-rujukan itu agar dapat dengan mudah mengkonfirmasi kepada orang yang protes bahwa ini rujukannya, gitu. Jadi yang ada di cetak, saya berusaha untuk mengkoleksinya, banyak kamus bahasa Sunda, bahasa Kawi, bahasa Sanskerta. Bahkan saya koleksi kamus-kamus bahasa Jawa, bahasa Cirebon, gitu. Agar mengetahui, karena terjadi kan percampuran Jawa Barat bagian utara, ada pengaruh-pengaruh bahasa Jawa, Cirebon juga sama, gitu. Jadi saya menghimpun banyak kamus, dan dengan dibukanya perpustakaan digital di Belanda, wah itu surga bagi saya. Terima kasih. Kalau selama proses Bapak menggali informasi, ada nggak sih Pak tempat yang wah menakjubkan gitu, yang sebelumnya Bapak tidak pernah memprediksi itu, tapi ternyata itu jadi salah satu hal yang paling menarik dalam proses menulis buku toponimi ini, Pak? Iya, pada umumnya misalnya ketika saya akan manjat Gunung Parang di Purwakarta, itu kan tebingnya tegak sekali, batu tegak sekali. Lalu namanya Parang, Gunung Parang. Lalu ketika menanyakan ke masyarakat di sana, ada pemuda yang mengatakan, oh ini Barang, katanya gitu ya. Barang, karena puncaknya ada 2 menara yang seperti kemaluan perempuan, katanya. Nah gitu ya, ditafsirkan selalu seperti versi dia saat ini. Padahal nama itu diberikan jauh banget. Ternyata di kamus Jawa kuno atau di kamus Kawi, Parang itu adalah tebing yang tegak, tebing gunung yang sangat tegak. Ada juga yang menafsirkan parang itu adalah alat pertanian, itu kan sekarang parang gitu ya, atau motif batik. Tapi yang paling tepat itu adalah parang itu untuk Gunung Parang adalah dinding yang tegak. Di Jogja Selatan ada Parang Tritis, ada Pantai Parang, ada dan lain-lain memakai parang. Itu memang batu kapurnya tegak sekali, tegak sekali. Di dekat Pantai Baron itu kan ada parang juga memakai parang. Jadi pada masa lalu menunjukkan bahwa bahasa Kawi atau Jawa kuno dipakai secara luas di Jawa Barat, di Jawa Tengah, mungkin ke Banten dan ke Timur. Ada juga misalnya tentang Bandung, kan ada banyak tafsiran Bandung itu kembar gitu ya, atau perahu dua itu ngebandung. Tapi ada juga yang menafsirkan Bandung itu dari Bandung yang artinya pohon beringin. Nah gitu, itu kan menarik. Ada juga yang menafsirkan Bandung dari bahasa Kawi itu adalah damai, terus bersaing, gitu ada. Jadi tafsirnya banyak karena tidak ada yang menulis pada masa lalu ketika membuat nama itu lalu dicatat gitu ya. Ini alasan kami membuat ini karena artinya gini-gini, nggak ada. Jadi
sekarang menafsirkan tapi berusaha mendekati kebenaran yang ada tafsirnya itu begitu. Nah, Bapak kan kalau di buku ini diulas lengkap ya Pak ya, dari Jawa Barat ataupun ini dari Gunung Parang, kemudian juga sampai Waluran. Apakah saat Bapak menggali informasi, Bapak datang ke lapangan juga nggak Pak? Itu didatangin setiap wilayah Jawa Barat yang Bapak tulis, atau sebagian ada atau sebagian lagi hanya mencari via tadi Pak, via informasi yang ada di perpustakaan dan lain-lain? Ya, kadang-kadang perginya itu ketika misalnya ke Taman Nasional di Jawa Timur, ada nama gunung Waluran, Baluran. Nah, itu menjadi inspirasi bagi saya untuk menulis tentang Waluran yang ada di Jawa Barat. Jadi antara peralihan pelafalan B dan W itu kan sudah lazim ya. Ada beringin, ada waringin gitu. Di Jawa Timur ada Baluran, di Jawa Barat ada Waluran. Nah, setelah saya telusuri, kalau di Baluran misalnya dari pantai terlihat sekali ada gunung yang tinggi, sementara di bawahnya datar. Nah, di Jawa Barat, di Sukabumi Selatan ada nama tempat Waluran. Itu tempat yang lebih tinggi dari sekitarnya, yang berupa kawasan pantai. Nah, gitu ya. Jadi inspirasi itu kadang-kadang didapat di tempat lain untuk menulis toponim yang ada di Jawa Barat. Itu kasusnya Baluran. Begitu, Tiwi. Iya. Kalau untuk terkait dari, kan di sini Bapak juga sempat mengkritisi ya Pak ya beberapa hal pergantian nama begitu. Nah, ini kalau dari Bapak seperti apa sih Pak, kalau ada tempat kan ini artinya kurang baik nih harus diganti jadi lebih baik begitu. Dari sisi sejarah mungkin kurang bagus, tapi untuk masyarakat bisa bagus. Nah, ini gimana Pak? Iya. Seringkali kita tidak tahu makna atau arti yang sesungguhnya dari nama yang dianggap kurang sopan saat ini atau tidak baik saat ini, atau kita tidak mengenal kosakata itu arti yang sesungguhnya apa, gitu. Karena sudah tidak produktif lagi digunakan saat ini. Pada zamannya itu tidak menjadi masalah kata-kata itu, gitu. Menjadi masalah sekarang ketika nama itu tidak produktif dipakai, lalu diganti dengan nama-nama yang dianggap lebih santun, lebih sopan gitu. Padahal pada zamannya itu tidak mempermasalahkan hal itu. Ada beberapa di Garut misalnya yang sekarang dianggap sebagai kurang bagus, kurang pantas, lalu diganti. Di Bandung Selatan agak ke barat, dari Sayati ke timur, tahun 70-an ada nama Ranca Busiat. Busiat itu adalah membuang hajat ketika sakit perut, gitu ya. Itu apa? Dalam kosakata lain apa, cepirit atau apa ya? Nah, itu Busiat. Sekarang karena mungkin orang malu nama daerahnya sebagai Ranca Busiat, lalu diganti menjadi Ranca Kasiat. Nah, itu contoh bahwa padahal pada saat itu mungkin bukan Busiat dalam arti buang hajat dalam celana yang basah karena sakit perut, tapi bisa jadi karena ada suara-suara dari rawa itu yang seperti suara ketika orang buang hajat di celana itu, tidak sengaja kan karena tekanannya tinggi lalu dibuang hajat. Itu contoh bahwa penamaan itu sangat jujur pada masa lalu. Kalau rawa itu bau, maka disebut Cibiuk, gitu ya, karena bau. Sehingga ada tokoh masyarakat sudah meninggal sekarang, nggak usah disebutkan namanya. Ketika saya membahas bahwa Cibiuk itu aromanya mungkin diambil dari
aroma yang bau, dia marah. Marahnya karena dia bilang justru dari Cibiuk itu banyak tokoh-tokoh masyarakat yang secara keilmuan menjadi lebih bagus. Padahal kita bukan membahas masyarakatnya, tapi membahas toponim itu. Mungkin dari ada rawa di sana, karena gambut aromanya menjadi bau sehingga menjadi namanya Cibiuk. Di Bandung juga ada namanya Cibiuk, itu aromanya karena bau. Boleh jadi pada masa lalu bila di Setrasari bau dari pabrik tahu Cibuntu, baunya setiap hari, mungkin pada masa lalu namanya jadi dari Cibiuk. Nah, seperti itu ya, seperti itu. Jadi jujur dalam menamai suatu tempat. Makasih Tiwi. Baik, Pak. Nah, kalau terkait dari buku toponimi ini ya, Pak, ya kan ini ada kaitan antara tadi Bapak sebut ternyata di luar Pulau Jawa Barat juga ada yang mirip gitu. Nah, apakah memang ada percampuran budaya gitu Pak, atau mungkin orang yang di sana juga pada pindah ke Jawa Barat, atau seperti apa sih Pak? Pada masa lalu misalnya bahasa Austronesia itu pun wilayahnya sangat luas, bahkan sampai ke Hawaii. Jadi jangan heran kalau di Jawa Barat ada kosakata hoe untuk menyebut rotan, di Hawaii ada nama lava pahoe-hoe, gitu ya, yang bentuknya seperti gulungan rotan. Ada yang menyebut pahoe-hoe, lalu diterjemahkan menjadi ropi lava, gitu ya, dan lain-lain. Itu pada awalnya boleh jadi seperti gulungan rotan. Nah, di Cikapundung kita punya lava pahoe-hoe. Jadi bahasa Austronesia persebarannya sangat luas pada masa lalu. Ada yang produktif digunakan sampai hari ini, misalnya hoe untuk rotan di Jawa Barat, tapi di Hawanya sudah tidak produktif lagi karena sudah berganti bahasanya. Itu contoh ya, jadi persebarannya sangat luas. Kalau kita ke Lombok, banyak sekali kosakata bahasa Jawa yang dipakai juga dalam bahasa Sunda, dipakai di sana. Itu contoh bahwa bahasa pada masa lalu sangat luas, sesuai dengan daya jelajah manusia yang membawa bahasa itu ke berbagai tempat. Iya, kalau untuk saat ini nih Bapak melihat sejauh apa sih Pak masyarakat atau khususnya di Jawa Barat sendiri ini mengenal terkait toponimi daerah tersebut. Dan menurut Bapak apakah penting gitu kita tinggal di suatu tempat, kita tahu juga nih asal-usul toponimi tempat yang kita tinggali? Iya, penting sekali ya, penting sekali. Misalnya di Bekasi ada Ronabumi, Rawa Lumbu, namanya aja sudah rawa. Lumbu itu sejenis talas. Jadi pada masa lalu rawa yang di pinggir-pinggirnya di pematangnya banyak sejenis talas. Jadi kalau sekarang banjir ya namanya juga sudah rawa. Itu contoh ya. Di Cianjur kita baru setelah gempa yang besar kemarin. Ternyata ada toponim Ciender. Toponim itu diartikan oleh pemerintahan desa di sana dalam webnya air yang bergetar katanya, karena ada kekosongan informasi, kekosongan pengalaman dari yang menamai Ciender sampai gempa itu terjadi tidak ada informasi bahwa Ender itu adalah bumi yang bergetar. Nah, mengapa sampai Ciender namanya disematkan menjadi nama Ciender? Boleh jadi pada masa lalu itu karena sering gempa beruntun terjadi di sana, dan ketika gempa kemarin itu paling berat juga di Ciender. Jadi banyak sekali rumah-rumah roboh. Jadi dengan toponim itu kita bisa menjadi
pintu untuk mengetahui atau untuk memitigasi dari bencana, gitu ya misalnya, atau dari ada gunung uruk, itu berarti gunung itu pernah longsor besar, gitu. Jadi dengan mengetahui itu bisa melakukan mitigasi secara pribadi ya, jangan punya rumah di daerah nama-nama yang toponimnya menunjukkan pernah terjadi peristiwa alam yang dahsyat. Bisa untuk mitigasi. Gitu. Siap, Bapak. Baik, mungkin Pak kita ke sesi tanya jawab dulu ya, ini supaya mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Dan sebelumnya juga untuk para penanya, kita hari ini ada door prize buku Toponimi Susur Galur Nama Tempat di Jawa Barat. Ada 2, jadi teman-teman boleh ya yang mau bertanya nanti dari Pak Teh Bahtiar bisa memilih 2 pertanyaan terbaik. Jadi boleh ya, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan, mangga silakan. Ini ada Kak Adi yang mengangkat tangan, boleh nih. Ya, Kak Adi. ya. Perkenalkan, nama saya Adi dari Bekasi. Kebetulan dari Rawalumbu yang barusan tadi dibahas toponiminya. Jadi benar ya, sampai sekarang masih banjir. Saya udah 20 tahun di sini masih banjir terus. Oh, masih ya, syukur. Masih. Jadi pertanyaan saya tuh, apakah Bapak sudah banyak meneliti toponimi yang ada di Bekasi? Terus kalau misalnya saya juga pengen penasaran gitu untuk menelusuri toponim yang ada di Bekasi itu, metode penelitian yang paling bagus itu seperti apa sih? Apakah seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi, pakai kamus-kamus Sunda itu sudah cukup, ataukah saya harus mewawancarai sesepuh-sesepuh yang ada di Bekasi atau bagaimana? Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Dikonfirmasi bahwa Rawalumbu memang masih ada banjir ya, karena memang tempatnya air dulunya rawa. Nah, selain kamus-kamus tadi juga bisa melihat ini ada peta-peta kuno yang sudah dikompre dengan peta sekarang. Itu bagusnya di internet sekarang ada. Jadi misalnya kalau kita mau melihat tempat tinggal kita pada masa lalunya bagaimana, tinggal melihat aplikasi yang old map itu. Jadi klik di yang modernnya, lalu dicari di sisi yang lain ada peta-peta kuno yang dipilih, diklik, dapat dengan mudah, tidak usah daftar, tidak usah apa gitu ya. Tinggal digeser-geser, mau melihat yang modernnya ataupun yang lamanya itu dapat dengan mudah. Saya pernah menulis toponim misalnya di Bekasi itu ada rawa Tambaga, ada rawa Pucung, ranca Pucung, ranca apa yang menunjukkan itu dihubungkan dengan kuliner Bekasi, yaitu ada gabus pucung, gabus picung gitu ya. Jadi pada masa lalunya Bekasi yang berawa-rawa itu habitatnya ikan gabus. Lalu di pinggir-pinggir rawa ada pohon kepayang atau pohon picung atau pohon pucung. Nah, melahirkan kuliner gabus picung atau gabus pucung. Nah gitu ya. Jadi selain kamus juga ada peta-peta kuno yang bisa ditampalkan dengan peta-peta modern sekarang, sehingga kita bisa mengetahui lokasi saat ini yang menjadi perumahan apa pada tahun 1800 atau 1920 misalnya, atau 1942 petanya yang tersedia, kita dapat dengan mudah mengetahuinya, oh pada masa lalu kompleks perumahan itu pada masa lalunya adalah rawa Tembaga misalnya, atau rawa Cerewet, atau rawa Kepayang, atau rawa apa. Gitu ya Adi ya, jadi kita bisa bercerita banyak dengan membandingkan peta lama dengan peta yang sekarang. Itu menjadi punya alasan mengapa masa lalu yang sekarang udah berganti nama jadi nama kompleks perumahan, pada masa lalu adalah rawa. Rawa. Dalam bahasa Sunda ranca. Gitu ya.
kalau ditafsirkan untuk menganalisis kulinernya, wih cocok banget. Gitu. Gitu Adi ya. Ah ya Pak, selain Rawalumbu, daerah mana lagi yang sudah Bapak teliti toponimi di Bekasi Pak? Saya penasaran. Ada Batu Jaya. Jadi Batu Jaya itu nama kampung di Bekasi yang memang ada menhir pada masa lalu, Batu itu Jaya, dan itu menjadi inspirasi untuk penamaan kompleks percandian yang sekarang ada di Kabupaten Karawang. Itu contoh aja ya, contoh aja. Dan ada beberapa lagi yang saya coba tafsirkan, tapi ada juga yang saya belum berani expose karena datanya masih belum lengkap, takut keliru gitu ya. Ah ya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama Adi. Silakan yang lain. Iya, boleh. Yang lain tadi ada yang raise hand juga. Tadi raise hand Teh Tiwi, Prof. Bahtiar, punten, cuma memang pertanyaannya udah keduluan sama si Akang yang tadi. Punten. Tapi nggak apa-apa. Begini, kalau dikasih izin, Prof, semua teman-teman, saya tinggal di Kasomalang, Kabupaten Subang. Sering orang bertanya tentang ini Kasomalang ini apa gitu, Prof. Saya pikir ketika mempelajari di Facebook, melihat statusnya Prof. Bahtiar ini, ya udah saya katakan bahwa Kaso Malang ini ya mungkin Kaso yang Malang melintang kayak gitu, Prof. Artinya ketika berbicara toponimi, hal yang harus dilakukan untuk menjadi hipotesa awal itu apa dan bagaimana, itu mungkin lebih ke kiat-kiat kami, sehingga ya minimalnya kita tahu ilmu awal, ilmu dasar tentang toponimi itu sendiri, Prof. Mungkin kayak gitu, Prof. Hatur nuhun, hatur nuhun. Siapa? Tidak ada namanya? Jailani Husni, Prof. Iya. Jailani. Jailani. Saya profnya tuh bukan profesor, provokator. Ya, siap. Nah ini perumpamaan tangan saya nih. Kalau misalnya ini arah rona bumi morfologinya ke sini, lalu ada bukit yang posisinya begini, lalu disebut pasir malam. Jadi melintang dari arah dari punggungan-punggungan lereng. Makanya disebut pasir malam. Atau aliran sungai ke arah hilirnya tuh ke sini, gitu ya. Lalu ada lubuk yang arahnya menyamping, sedikit menyamping, disebut Lewi Malang. Nah, gitu ya. Jadi sesuatu yang melintang. Nah, Kaso Malang juga mungkin jalan atau morfologinya ke sini, lalu ada kaso-kaso yang berjajar melintangi yang ada. Yang pertama coba dilihat di peta topografinya, atau sekarang kan di HP itu kan ada, di Google Map itu betul, ada Medan ya. Betul, ya. Aplikasi Medan itu dapat dengan mudah melihat morfologi. Nah, ya. Kadang-kadang yang terlalu kecil tidak terlihat, tapi secara umum jadi terlihat. Oh, pantesan disebut pasir malang karena bukitnya melintang misalnya. Oh, disebut Lewi Malang, lihat aliran sungainya. Oh, ternyata ada yang sekian puluh meter yang melintang. Jadi dengan peta-peta lama bisa melihat morfologi kadang-kadang jauh lebih bagus karena ada unsur digambar. Jadi bukan hanya peta kolonial itu, bukan hanya kontur, tapi untuk memperlihatkan morfologinya tuh ada yang digambar, dicoret-coret begitu. Yang memperlihatkan miring atau agak datar atau apa, itu lebih ilustratif. Sekarang ada aplikasi yang gratis, coba dimanfaatkan. Siap. Yang old map itu.
Terima kasih Prof, terima kasih. Ya, Alhamdulillah dapat ilmu. Oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum. Oke, ini ada Selamat malam. banyak yang nanya juga ya. Ini yang di chat ada yang bertanya, tapi mungkin kita ke penanya yang langsung dulu aja. Tadi ada Pak Boleh. Aka. Terima kasih Tiwi. Perkenalkan. Ya, Aka itu saya Abi. Saya Abi Abdul Karim Abimanyu. Tiwi mungkin tahu di sosmed dan di komunitas juga. Izin bertanya Kang Bahtiar, saya Abi dari... Enggak. Ya. Silakan. Ya. Tadi pertama saya mau tanya fenomena kalau penamaan nama tempat mungkin saya persempit di sini nama kota di Eropa ya khususnya mereka punya versi nama kota tuh rata-rata punya versi dalam bahasa lainnya bukan hanya bahasa Inggris. Awalnya untuk kecil saya pikir karena bahasa Inggris itu bahasa internasional, jadi misalnya saya ambil contoh nama kota di Itali punya hampir semua nama versi Inggrisnya dari Roma menjadi Rome, Firenze menjadi saya lupa, Firenze menjadi Florence, Venesia menjadi Venice, tapi ternyata kan ada versi bahasa nggak hanya dari bahasa setempat atau ke bahasa Inggris, The Hague, Den Haag, segala macam, Paris, Belanda juga punya versinya. Nah, apa fenomena itu? Kenapa kalau di konteksnya tadi mungkin bahasa rukun bahasa Austronesia dalam hal ini Asia Tenggara, apakah fenomena itu terjadi juga dan kalaupun tidak kenapa ya? Itu saya berpikir seperti itu. Kalaupun beda nama gitu. Sedangkan kalau di Eropa Keras. itu gimana endingnya? Maksudnya apa terbukti ada hubungan antara batu karas di Pulau Jawa dengan karas di Slovenia yang memiliki kemiripan arti ya? Dan apa itu udah valid atau masih dalam penelitian? Dan kalau memang sudah udah berapa persentase sudah terbukti valid itu, kok bisa ada sejauh itu perjalanan nama atau bahasanya yang kemiripannya seperti itu? Mungkin itu dulu supaya yang lain bisa tanya. Padahal saya banyak yang ingin saya tanya, tapi jazakallah untuk knowledge malam ini, Kang Bahtiar dan Tiwi. Terima kasih. Saya tidak punya jawaban pasti tentang nama-nama kota di Eropa ya, tapi saran saja, coba dipelajari sejarah negaranya. Apakah pernah misalnya pada periode kapan dijajah oleh negara mana? Itu ya. Jadi saran saya coba diperdalam sejarah negara-negara pada masa lalunya pernah dijajah oleh negara mana yang menggunakan bahasa itu. Karena saya tidak punya jawaban yang pasti gitu ya. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan pertama. Yang kedua tentang keras di Slovenia dengan karas di Jawa Barat, di Pangandaran, itu untuk menyebut satu batuan yang sejenis. Batu karang. Batu kapur ya. Setelah dibakar jadi batu kapur. Ya, untuk diadopsi oleh Inggris jadi karst pakai T di Indonesia di Pangandaran di dekat Cijulang ada karas. Nah, itu ya. Jadi saya menduga dulu pernah ada satu kosakata atau satu bahasa yang dipakai secara luas atau ada migrasi pada masa lalu yang luar biasa dan harusnya secara keilmuan itu diadopsi harusnya. Jadi untuk menyebut Kars Slovenia atau menerjemahkan dari Kars bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia harusnya digunakan karas harusnya. Jadi bukan Kars seperti di Slovenia tapi karas seperti yang ada di Pantai Pangandaran. Kalau di tempat lain tidak ada lagi. Harusnya
para penerjemah ahli-ahli bahasa itu mengadopsi bahasa setempat yang untuk menunjukkan bahwa penyebutan itu untuk menunjukkan satu jenis batuan yang sama. Apa Seperti ini? karang di Jawa Barat ada, di Jogja ada, untuk menunjukkan satu tebing yang sangat curam bahkan tegak itu karang. Gitu. Punten, Iya. Mbak Tiar, itu kars yang kapur, apa sama dengan kars batuan kapur? Iya, jadi kalau batu karang yang sudah terkena karstifikasi, kena hujan, kena pelapukan, itu kan menjadi kars. Kalau di Slovenia menjadi kars, gitu. Di Pangandaran, karas namanya. Walaupun tidak difahami oleh penduduk setempat, juga tidak difahami bahwa karas itu untuk menunjukkan batuan karang yang sudah terjadi karstifikasi. Jadi sering banyak warga setempat sendiri, para sepuh, para pinisepuh di sana tidak paham maksudnya. Bukan tidak boleh tadi ke saudara Adi di Bekasi, bukan tidak boleh untuk wawancara sepuh di sana, bukan. Seringkali para pinisepuh di sana tidak paham apa makna nama geografisnya, toponimnya, gitu. Ketika saya pergi ke Kalsel misalnya untuk menanyakan apa arti Gunung Meratus, mereka tidak paham. Oh, Meratus itu ya dari dulu sudah begitu, sudah nama itu sudah sejak nenek moyang kami juga sudah namanya Meratus misalnya. Jawabannya pada umumnya begitu. Atau di Jawa Barat kan banyak yang ngarang-ngarang. Banyak yang ngarang-ngarang karena tidak paham maknanya. Begitu ya. Baik. Aman ya, Kak Abi? Iya, nuhun Kang Batiar, Tiwi. Punten cuman mau apa ya, bukan nambahkan, karena saya juga sama nggak tahu jawabannya yang pertama tadi, cuman kalau yang dijajah Kang Batiar, kenapa saya memang ambil contohnya Itali, kan Itali dan Inggris memang tidak pernah menjajah atau saling menjajah ya. Jadi kayaknya kalau alasannya karena pernah dijajah mungkin tidak. Nah yang karena kalau perang pasti pernah ya. Cuman yang apakah ada memang fenomena di bahasa tertentu yang apa ya bahasanya Kang Batiar yang dianggap lebih kompleks atau lebih tinggi itu memang biasa menerjemahkan nama tempat ke versi dia gitu. Sedangkan di bahasa Austronesia atau di belahan bumi lain tidak ada gitu. Kayak tadi saya bilang hampir semua nama kota di Eropa itu punya versi bahasa lainnya, tidak hanya ke bahasa Inggris yang mungkin belakangan baru jadi bahasa internasional. Iya. Pada ketika kolonial, ilmuwan Belanda merasa bergengsi kalau dia menulis dalam bahasa Jerman. Oleh karena itu, tulisan-tulisan dia dalam bahasa Belanda suka diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Ada kecenderungan begitu pada contoh kasus lain, tapi untuk nama kota saya tidak punya jawaban ya. Tapi untuk contoh pada masa kolonial, ilmuwan Belanda merasa bergengsi kalau karya tulisnya ditulis dalam bahasa Jerman. Oleh karena itu, dia menulis dalam dua bahasa, satu dalam bahasa Belanda, diterbitkan dalam bahasa Belanda, dan diterbitkan juga dalam bahasa Jerman. Begitu ya, contoh dalam kasus lain. Siap, hatur nuhun Kang Batiar. Ya, sami-sami. Terima kasih Kak Adi. Untuk pertanyaannya berikutnya, ini sudah ada Teh Ani Kania, Bandung. Silakan Teh Ani. Ya, matur nuhun Teh Tiwi. Saya suka penasaran ini Pak Bah. Sebenarnya pada zaman dulu itu pemberian nama seperti Cibiuk itu diberi nama itu karena penyebutan masyarakat secara umum dalam jangka waktu yang lama, atau dilegalkan oleh ada pejabat atau penguasa pada saat itu.
biasanya yang memberi, yang melegalkan nama itu kayak Cibiuk, Batu Kara seperti itu tuh dari mana sih? Dari karena kebiasaan penyebutan masyarakat setempat, atau memang dilegalkan oleh pejabat-pejabat pada saat itu? Seperti kalau sekarang kan kayak developer bikin kompleks, dia menentukan nama sendiri, atau ada pejabat menentukan nama sendiri, mengubah nama itu. Nah, kalau pada zaman dulu yang berdasarkan toponim tadi kan itu berdasarkan alam ya biasanya. Nah, itu tuh apa karena penyebutan masyarakat secara umum dalam jangka waktu yang lama, atau memang dilegalkan oleh penguasa pejabat setempat pada saat itu? Iya, terima kasih. Pada awalnya ada misalnya tadi, ada contoh Cibiuk. Terus karena memang bau, lalu menjadi landmark, menjadi ciri bumi. Di mana tuh di tempat yang bau itu Cibiuk. Lama-lama disebut, lalu ketika pemerintah kolonial atau VOC di awal itu memerlukan kepastian wilayah untuk menanami satu wilayah, menanami kopi, menanami karet, dan lain-lain, maka dibuat peta, lalu toponim itu dicantumkan. Jadi diabadikan dalam peta sehingga menjadi abadi. Ada yang sampai sekarang ada, misalnya di ujung Berung, dalam arsip Dehan, ada peta yang menuliskan Pangaritan misalnya. Sampai sekarang masih ada Kampung Pangaritan. Tempat menyabit rumput. Namanya Pangaritan. Nah, itu contoh ya. Jadi diabadikan. Karena untuk menentukan di mana batas-batas wilayahnya, di mana jalan setapak adanya saat itu, di mana sungai, di mana danau. Lalu dibuatlah peta untuk ukuran sekarang sederhana, tapi pada saat itu itulah menunjukkan wilayah yang termasuk distrik mana, gitu. Jadi bukan dilegalkan, tapi diabadikan dalam peta. Jadi toponimnya ditulis, gitu. Jadi toponimnya sudah ada versi masyarakat, lalu para kartograf pada zaman kolonial atau zaman VOC menuliskan toponim itu dalam peta-petanya. Jadi karena kebanyakan karena penyebutan masyarakat setempat dalam jangka waktu yang lama berarti. Iya, sehingga menjadi landmark. Jadi bukan karena pemberian nama seseorang, pengusulan nama seseorang itu, udah kasih nama Cibiuk aja gitu, atau gitu, bukan ya? Mungkin aja ada yang berinisiatif awalnya, lalu menjadi nama umum, terutama menjadi landmark. Misalnya begini, ada warung di bawah pohon asam, disebutlah kampung warung asem, misalnya begitu. Disebutlah warung asem atau warung petai, karena warung itu di sampingnya ada pohon petai, misalnya begitu. Terus aja diulang-ulang, di mana itu ada yang dekat warung petai, menjadi landmark, menjadi ciri, di mana ditunggu di warung petai, sehingga menjadi landmark. Warungnya sudah tidak ada, petainya sudah tidak ada, tapi nama itu menjadi abadi. Gitu. Terjawabkah? Ya. Hatur nuhun, Pak. Mangga, sami-sami. Siap. Terima kasih, Teh Ani. Nah, Bapak mungkin kita akan bacakan dulu. Ini beberapa pesan yang sudah masuk ya, dari tadi chat ini menumpuk begitu. Kita bacakan dulu, ada dari Teh Siska Trisia. Berarti sebuah bahasa itu bisa aja hilang suatu saat nanti karena artinya selalu berkembang, sehingga mungkin saja tidak digunakan lagi. Bagaimana Bapak? Iya. Coba buka kamus bahasa Sunda yang terbit pada tahun 50-an, banyak sekali kosakatanya yang sekarang sudah tidak populer lagi. Jadi peringatan bahasa ibu gitu ya, bahasa daerah selalu diperingati tiap tahun,
Tapi kalau tidak digunakan, toponimnya diganti, bahasa itu akan hilang. Akan hilang. Sayang kan? Dan toponim ini mencerminkan banyak hal, selain merekam bahasa, juga kejeniusan menamai daerah sesuai rona buminya, sesuai nama pohonnya, sesuai nama binatang. Binatangnya sudah tidak dikenali, tapi abadi sampai sekarang. Misalnya ada keluarga kucing, namanya Selang, sehingga ada pasir selang, bukan bukit yang ada selang air, tapi pada masa lalunya di sana hidup atau menjadi habitat bagi binatang keluarga kucing yang disebut selang. Sekarang sudah tidak dikenali lagi nama itu. Itu contoh ya. Ya, begitu ya Kak Siska ya. Berikutnya ada pertanyaan dari Kang Gangan Jatnika. Izin bertanya, bagaimana pendapat Bapak mengenai perubahan nama jalan dari nama lokal menjadi nama pahlawan? Misal di Bandung jalan nama Kiara Condong jadi Jalan Ibrahim Aji, Jalan Kopo jadi Jalan Pahlawan, dan lainnya. Terima kasih. Silakan. Ya, sebetulnya kalau mau mengabadikan atau mengenalkan pahlawan, tulis aja biografinya sesuai tingkatan perkembangan psikologis manusia. Misalnya kalau untuk anak SD, buatlah yang sederhana, ada kartun, ada komik tentang seseorang pahlawan. Sebarkan ke seluruh pelosok sekolah di Jawa Barat, misalnya begitu. Jadi baru akan dikenal, bukan mengganti nama jalan. Banyak sekali kalau ditanya, nama jalannya populer, tapi dia tidak tahu siapa orang ini, bagaimana bisa menjadi nama jalan, biografinya bagaimana, tidak tahu. Jadi saran saya, buatlah biografi yang sesuai tingkatannya untuk umum, mahasiswa, untuk SMP, SMA, untuk SD, itu sesuai tingkatannya, lalu disebarkan ke perpustakaan sekolah, dan setiap sekian tahun sekali diperbaharui. Jadi saran saya begitu. Bila diganti itu kenangan kolektif masyarakat menjadi hilang tentang tempat itu. Jadi bagusnya sih tetap dipertahankan. Kalau untuk menghargai pahlawan, buatlah buku, simpan di perpustakaan, akan jauh lebih bermanfaat, lebih berguna, bahkan mungkin menjadi inspirasi bagi pembacanya. Jalan Kopo bahkan berapa kali diganti namanya menjadi nama-nama manusia, nama orang, masyarakat lebih suka terus, bahkan sampai ke Katapang itu terusan Kopo. Coba ada alamat SD di Katapang itu terusan Kopo Katapang, terusan Kopo Sayati, terusan Kopo Margahayu, terusan Kopo Cibolerang, misalnya begitu. Jadi itulah karena ingatan kolektif masyarakat masih sangat kuat. Jadi diganti siapapun penggantinya, masyarakat tetap menyebutkan Kopo atau terusan Kopo. Kecuali dalam surat-surat resmi ada nama orang, lalu di bawahnya tetap dalam kurung. Terusan Kopo Cirangrang, terusan Kopo Cibolerang, terusan Kopo Sayati, begitu. Karena ingatan kolektif masyarakat sangat kuat. Begitu ya. Oke, begitu ya Kang Gangan Jatnika. Nah, berikutnya ada pertanyaan dari Karimba AS Rimbawana. Selamat malam Pak Bahtiar, mengapa banyak toponimi berawalan Ci atau Cai di Jawa Barat? Dalam kurung sekitaran Bandung, tanda tanya. Apakah hal itu dikarenakan dulu berlandscape cekungan besar? Dan bagaimana bila toponim di Jawa Barat yang banyak menggunakan awalan Ci bila dibandingkan dengan bagian lain di Jawa? Apa yang bisa kita pelajari? Terima kasih. Iya, sebetulnya bukan hanya di Jawa Barat nama yang memakai Ci.
atau cai. Di Sunda itu cai atau ci, karena pada masa lalunya hutan di Jawa Barat masih sangat terjaga sehingga mata airnya itu begitu banyak keluar di berbagai tempat. Ci atau seke untuk mata air gitu ya, ada seke loa, seke limus, seke apa, jadi mata air yang ada pohon loa, yang mata air yang ada pohon limus, sehingga abadi sampai sekarang namanya, walaupun mata airnya sudah kering karena hutannya sudah berganti menjadi kebun sayur, menjadi rumah dan lain-lain. Di tempat lain juga sama, ada ae, ada aik, itu menunjuk, ada oe, itu menunjukkan air. Betapa ketergantungan manusia pada air dan banyak sekali setiap harinya bersentuhan dengan air itu. Di Jawa Barat tidak selamanya untuk menunjukkan di sana ada air, yang karena pada umumnya sangat berlimpah air, gitu ya, karena hutannya terjaga, mata airnya banyak. Jadi nama tempat otomatis memakai ci karena hampir di seluruh kawasan itu banyak air, walaupun di beberapa tempat memang agak susah air. Tapi menunjukkan tidak jauh ke sungai, jauh ke mana-mana, tapi memakai nama Ci, gitu ya. Itu untuk menunjukkan wilayah saja. Ada juga yang kasus begitu. Tapi pada umumnya memakai Ci karena kesuburan akan air. Itulah karakter bumi wilayah Jawa Barat pada umumnya, karakter yang berlimpah air karena hutannya terjaga. Rentetannya luas nanti. Jadi itulah masyarakat Sunda pada masa lalu, misalnya karena banyak air menjadi egaliter, karena pangannya tercukupi, proteinnya tercukupi, sehingga dia tidak takut siapapun yang datang. Oleh karena itu jiwanya egaliter. Tidak seperti sekarang, tergantung ya, tergantung mau jabatan aja, demo, protes, minta jabatan, itu tergantung. Orang yang tergantung itu mudah dikendalikan. Pada masa lalu, orang Jawa Barat itu egaliter karena kebutuhan pangan dan proteinnya tercukupi. Gitu. Baik, itu dia ya jawabannya Kak Rimba. Dan ini ada tambahan dari Kak Adi yang tadi Pak ya soal membahas tentang nama-nama yang tidak digunakan. Ini sempat dikirimkan juga beberapa informasi dari web, katanya kalau menurut teori ini nama itu dialih bahasakan ke bahasa lain karena pengucapannya yang sulit kalau pakai bahasa aslinya. Bagaimana Pak? Ya bisa aja, tapi sesulit apapun kan ada nama yang sangat panjang di dunia, tetap aja dipakai walaupun tidak populer. Orang menyebut penggalan kata itu kan ada nama yang cerita itu ya, dulu di sini pernah ada orang apa jadi nama tempat. Bisa saja begitu, tapi nama lamanya biasanya tetap dipakai, tetap diabadikan. Terima kasih Adi. Iya. Baik, ini ada pertanyaan juga dari Katria Pratiwi. Seperti di daerah saya, Kang, di Banjaran ada daerah asem karena dahulu ada pohon asem yang besar sekali. Gimana nih? Bapak pernah ini juga meneliti? Iya, jadi pada masa lalu pernah di Jawa Barat dan hampir di seluruhnya ada kebijakan menanam pohon asam. Di Pantura misalnya untuk nama asam itu kamal. Sehingga ada nama Cikamal. Karena banyak asam. Di tempat lain
ada Ciasem gitu. Jadi di pinggir-pinggir jalan, di pinggir-pinggir alun-alun pada masa lalu itu ditanam pohon asam sehingga punya keteduhan, nyaman sekali. Sekarang kan orang cenderung ngebangunnya itu kalau misalnya pada masa lalunya kurang bagus secara ekonomi, lalu ketika menjabat banyak uang, ingin kelihatan hasil pembangunannya, maka dia tidak suka menanam pohon. Agar gedungnya kelihatan, agar trotoarnya kelihatan, gitu ya. Padahal dalam agama, tanamlah biji walaupun kiamat besok. Nah, kalau mengamalkan satu aja itu, wah sudah bagus. Dan pada masa lalu, para pejabat kolonial tahu bahwa Indonesia, Jawa Barat itu daerah tropis yang panas. Oleh karena itu perlu pelindung. Pohon, satu di antaranya adalah asam. Dan buah asam yang berbuah pada saat itu lalu berkembang menjadi sayur asem. Nah, di Pantura itu asam muda dicemplungin aja ke sayurnya menjadi kuliner yang khas di sana. Ada juga produk-produk lain ikutannya dari berlimpahnya buah asam. Jadi begitu ya. Jadi sekarang coba yang kebijakannya secara dijalankan dengan bagus untuk menanam pohon-pohon yang hijau, untuk mengamalkan tanamlah biji walaupun kiamat besok, kan jarang ya. Justru rumput yang asli aja diganti pakai rumput plastik. Kalau kita pergi ke situ Cangkuang di Garut, bayangkan di tengah situ Cangkuang ada berapa meter diganti pakai rumput plastik. Jadi ketika hujan becek sekali di sana. Nah, itu ya contoh bahwa latah untuk mengikuti yang dianggapnya modern, padahal menjadi keliru. Coba dicililin sekarang. Yang asalnya banyak pohon, ada pohon asam dan lain-lain di alun-alunnya, sekarang diberi karpet plastik dan dilapisi dengan keramik. Jadi kalau tengah hari, siapa yang mau duduk-duduk di alun-alun? Tidak ada, kecuali malam hari pada saat dingin. Padahal alun-alun itu namanya juga alun, mengalun, tempat berkumpulnya masyarakat, bergelombang, mengalun di sana, tempat bertemu, gitu ya. Kalau siang harinya panas, mana mungkin orang bertemu, gitu ya. Jadi mohon menjadi gaya hidup lah, menjadi perilaku hidup, menjadi kebijakan publik. Menanam pohon itu adalah beragama, gitu ya, beragama yang bagus dan manfaatnya kan luar biasa. Kalau kita nanam sukun satu pohon saja misalnya, bila terjadi perubahan iklim padi gagal, kita bisa makan buah sukun, buah roti yang sangat halus. Kayak gitu ya. Jadi manfaatnya akan banyak sekali selain oksigen. Terima kasih. Begitu ya, Teh Tria, tadi pertanyaannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Kang Rian Ibayana. Terkait peta kolonial, banyak nama daerah yang berganti nama baik sedikit maupun berubah total. Seperti di Ciwidey, pada peta kolonial ada nama Kedalmeteng, tapi warga menyebutnya Kedameteng. Betul nggak Karya? Nanti atau kalau misalnya mau dibacakan boleh ya, takut saya salah baca juga. Kemudian ada daerah pada peta bernama Tapak Manggu, namun sekarang menjadi Papak Manggu. Di Banjaran ada daerah Halu Ranca, sekarang berubah menjadi Sirah Ranca. Bagaimana nih tips dan trik untuk meneliti toponimi daerah lokal? Terima kasih. Iya, sebetulnya sudah betul membandingkan peta lama yang dibuat peta lama tahunnya dan dibuat pasca kemerdekaan. Jadi peta-peta resmi dari Badan Informasi Geospasial dibandingkan dengan peta-peta lama. Memang masih banyak toponimnya yang keliru ditulis. Misalnya di Jawa Barat yang ujungnya G itu banyak berubah menjadi ujungnya K gitu ya.
karena survei menanya, jadi lalu surveyornya menggunakan persepsinya sendiri. Padahal kalau survei toponim itu kan harus penduduk asli itu dilahirkan di sana, menikah dengan orang sana, gitu ya. Itu baru disebut asli. Kalau menikah dengan warga lain tempat yang bahasanya beda, itu dalam survei toponim itu nggak boleh. Harus direkam ucapannya, ditulis bahasanya, gitu ya. Itu sebetulnya begitu, tapi dalam peta memang dikontrakkan lagi walaupun kontraktor peta itu ada di Bandung, tapi kan yang surveyornya tidak selamanya orang yang mengenal bahasa Sunda dengan baik. Pasir Kolotok misalnya di Bandung Selatan menjadi nama lain, padahal dalam peta-peta kolonial itu Pasir Kolotok namanya. Jadi bukit yang seperti bel kerbau ya, yang dari kayu yang besar itu. Jadi langkahnya sudah betul, bandingan peta itu. Nah, kadang-kadang ketika pada zaman pembuatan peta sekarang, surveyornya menanyakan kepada orang yang dianggap sepuh, tapi sebetulnya dia, kalau kata orang Sunda, dedenget lara gitulah, mendengar juga tidak, lalu dia ngarang-ngarang menyebutkan karena sudah terlanjur di tokoh gitu ya. Ya udah, walaupun salah ditulis seolah-olah nama itu adalah kebenaran nama tempat itu. Di Bandung ada misalnya Mungkal Datar. Di Kuningan, maaf. Di Kuningan itu ada Datar. Di Bandung ada Mungkal Payung. Mungkal itu batu, payung ya seperti payung. Lalu karena literasinya kurang, jadi ketika pembentukan desa baru disebut Muka Payung. Itu kan jauh ya dari Mungkal Payung menjadi Muka Payung. Itu contoh. Ada Solokan Jeruk di Bandung Selatan dekat Ciparai, Majalaya. Sekarang Solokan Jeruk, pada peta-peta kolonial adalah Solokan Jero, jadi sungai yang dalam. Jadi kalau banjir di sana ya wajar karena sungainya dalam. Sekarang karena gengsi lalu disebut Solokan Jeruk. Nah, jeruk itu dari mana asal usulnya? Kan tidak sesuai karakter bumi. Begitu ya, Rian dari Ciwidey. Terima kasih, langkahnya sudah betul. Dan komunitas sejarah dalam hal ini bisa berdiskusi, termasuk mengusulkan dengan sumber ahli linguistik termasuk badan yang berwenang mengupdate KBBI karena memang banyak bahasa serapan asing yang diserap murni 100% alias belum ada versi lokal bahasa Indonesianya. Gimana nih Pak? Untuk menyerap itu kan kalau belum ada dalam bahasa Indonesia, Melayu, diserap dari kosakata bahasa daerah. Contohnya untuk kata sakit itu ya, sakit dalam bahasa Sunda gering itu yang sakitnya sakit bener, parah gitu. Tapi kalau jatuh lalu lecet sedikit bukan sakit. Dulu hanya kategorinya sakit, padahal dalam kosakata Sunda itu hanya sekedar nyeri. Nah, sekarang sudah diadopsi menjadi nyeri. Kalau hanya lecet sedikit atau luka sedikit, bukan sakit, tapi nyeri. Jadi, kalau tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, bisa mengadopsi bahasa-bahasa daerah yang ada, yang sudah mempunyai arti yang sama dengan kosakata dari bahasa asing itu. Misalnya, gunung lumpur, mad vulcano,
itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diambil dari bahasa di Timor. Untuk mud volcano itu adalah poton. Tapi siapa orang yang sekarang menggunakan kata poton untuk mud volcano? Nah itu ya. Jadi kalau orangnya suka baca sih pasti tahu dan menggunakan kata itu yang sudah ada padanannya yang diserap dari bahasa daerah di Indonesia. Terima kasih, Amel. Baik, ini ada pertanyaan juga dari jadi gerbang untuk penelitian. Selanjutnya, apakah ada contoh penelitian selanjutnya yang berawal dari pengetahuan toponimi ini? Kira-kira bisa membuka apa saja di berbagai bidang? Hatur nuhun, Pak. Ya, contohnya begini. Kalau misalnya ada nama tempat, ada batu kasur misalnya gitu ya, harus dicurigai bahwa itu adalah tinggalan arkeologis batu yang rata untuk menyimpan persembahan bagi nenek moyang. Atau Batu Nangtung. Nah, itu ya, ada nama tempat Batu Nangtung, harus dicurigai bahwa itu adalah menhir tempat menghubungkan antara yang hidup dengan nenek moyangnya. Itu contoh. Jadi banyak sekarang yang mengawali penelitiannya itu diawali dengan melihat toponim lalu dikunjungi daerahnya. Lalu dibuktikan benar tidak gitu ya. Atau nama tempat candi dikunjungi ternyata misalnya betul atau sudah tidak ada jejaknya. Itu menjadi gerbang. Begitupun untuk penelitian biologi misalnya atau geomorfologi bisa diawali dari toponim. Misalnya kalau ada nama tempat yang memakai rujukan nama tumbuhan, di Bandung Utara misalnya ada Ki Areng, ada Cicalung. Itu adalah di nama-nama pohon pada masa lalu yang sangat kuat, yang sangat bagus, sehingga nama tumbuh di kawasan itu sehingga namanya menjadi Ki Areng. Jadi kayu hitam yang sangat kuat. Nah sekarang tidak ada di Jawa Barat, di Lembang itu sudah tidak ada Ki Calung ataupun Ki Areng. Jadi bila ini harusnya menjadi langkah awal kalau mau penghijauan di Lembang, di Bandung Utara, ya pakai tumbuhan-tumbuhan yang sudah menjadi toponim di tempat itu. Kalau ada nama tempatnya Areng di sana, tanamlah Ki Areng. Kalau ada nama tempat Cicalung, jadi itu menjadi gerbang bagi penelitian beragam ilmu dan bisa digunakan untuk menjadi kebijakan. Jadi jangan sampai di satu daerah namanya Ki Areng, namanya Areng ditanam misalnya sekarang di Bandung kan begitu. Di kompleks perumahan yang ada pohon yang habitatnya di pantai, lalu ditanam di Bandung. Jadi sih jadi, cuma tidak sesuai dengan karakter buminya. Ya misalnya di kompleks Taman Kopo Indah ada pohon yang habitatnya pantai ditanam di sana, dan itu bukan keinginan pengembang, tapi keinginan orang dinas pertamanan yang benihnya dari dia lalu ditanam di sana. Nanti dibeli oleh developer. Gitu ya. Jadi kurang literasi sekarang otoritas negara juga ya dampaknya ya begitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Inge untuk pertanyaannya. Dari teman-teman semua, apakah masih ada yang mau mengajukan pertanyaan? Boleh raise hand atau open mic? Atau sudah cukup?
Oke, sudah semua mungkin ya, karena tadi sudah dibahas begitu, Pak. Dan mungkin sebelum kita tutup, karena tadi juga sempat disampaikan ya bahwa ada door prize 2 buku untuk 2 penanya terbaik begitu. Nah, dari Bapak, mangga silakan memilih 2 nama yang pertanyaannya paling bagus nih menurut Bapak. Tiwi aja. Langsung satu. Mungkin kalau yang pertanyaan karena semuanya juga bagus ya teman-teman, jujur saya juga bingung jadinya ya. Tapi bolehlah mungkin penanya pertama ya karena paling rajin. Jadi buat Kak Adi boleh bukunya. Nanti boleh konfirmasi ke kontak saya ya buat alamat pengirimannya. Dan untuk satu lagi berikannya kepada Kak Rimba aja deh. Oke. Kak Rimba boleh ya? Nanti kirimkan alamatnya. Begitu, ini sebenarnya dari Pak Bahtiar. Kita perlu untuk memiliki kesadaran terkait mengenal asal-usul nama daerah, karena itu berasal dari sekian lama begitu. Dan tentunya dari nenek moyang, dari orang-orang terdahulu juga sudah memberikan nama sesuai nama daerah gitu. Ada yang daerahnya banjir, terus tadi kalau di Cianjur ada yang gempa juga gitu. Jadi memang ya tadi untuk berhati-hati supaya pada saat ini kita bisa bijak ya dan juga mengenal tempat kita tinggal seperti itu. Dan mudah-mudahan juga nanti nama-nama ini bisa dikenal semakin lebih luas lagi oleh masyarakat biar semakin cinta sama tempat dia tinggal. Begitu. Dari Bapak mungkin ada closing statement Bapak yang mau disampaikan. Iya, terima kasih sudah hadir di forum ini. Saya senang bila mulai meneliti toponim di daerah masing-masing, tapi harus ada rujukannya. Kita belajar pilih yang ada rujukannya dulu gitu ya, toponim-toponim yang ada rujukan, ada sumbernya, jadi tidak dikira-kira, tidak ngasal. Terima kasih. Siap.